power kelas AB tidak bisa dibikin subwoofer. Nah, di video kali ini akan kita bahas lagi-lagi kelas AB. Saya bukannya fanatik untuk paling anti kelas AB, tapi menurut saya kelas AB ini sudah versi jadul ataupun ya tidak bisa dibikin untuk subwoofer. Jadi asumsi ini ataupun doktrin ini khusus untuk lapangan. Jadi berbeda dengan yang untuk terasan atau rumahan. Jadi hari ini akan kita bahas untuk versi lapangan. Jadi kelas AB jika kita gunakan menjadi power sub, maka akan ya sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena mau tidak mau, senang tidak senang, kelas AB ini tidak bisa dibuat besar. Bisa, tapi akan memaksakan diri dengan kondisi driver kelas AB ataupun rangkaian kelas AB. Cuman yang saya suka dari kelas AB ini adalah suaranya bersih, suaranya clean dan lantang, dan itulah hebatnya kelas AB. Cuman kelemahannya ini kelas AB ini tidak bisa dibuat watt besar, yang bisa di atas 2000 watt. Ya mentok-mentoknya cuman 1300, 1200, itu saja sudah CT-nya tinggi. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tegangan ataupun voltase dari trafo yang bisa dihasilkan dari kelas AB. Jadi sekarang kita menyasar pada trafo ataupun power supply yang ada pada pasaran, yang mana yang tertinggi ataupun rata-rata nilai tertinggi untuk sebuah trafo di pasaran adalah 65 PAC. Oke, kita tulis 65 PAC. Kemudian ampernya adalah 30 ampere, kecuali kita memang request ke pabrik trafonya mau pesan 100 ampere, ya mungkin dibikinkan 100 ampere. Jadi di sini kita terkunci dengan PAC 65 dan ampernya 30. Nah, di sini jika kita hitung watt PSU, yaitu voltase dikali ampere, jadi 65 kali 30 maka ketemu 1950 watt. Itu hampir mendekati 2000, tapi itu masih hitungan matematika. Jika kita hitung wattnya itu menjadi murni, itu tidak akan lebih dari 1500 watt. Kenapa? Karena efisiensi kelas AB ini sangat buruk, yaitu sekitar 60% sampai 70% itu sudah sakti perakitnya. Jadi rata-rata kita ambil 60%. Jadi jika 1950 watt kita kalikan 60%, maka ketemu 1170. Nah, itulah mentok-mentoknya kelas AB. Itu pun masih bentuk mono ya. Tapi jika di stereo ya judulnya cuma 600 watt sebelah kiri, 600 watt sebelah kanan. Dan itu untuk dibuat power sub untuk lapangan ya jauh, sangat-sangat jauh dari kata cukup. Kenapa? Karena untuk lapangan itu membutuhkan speaker yang besar-besar, yang seperti ini, yang ugal-ugalan, yang 18 in, koilnya 4, koil 5, bahkan yang sekarang koil 6. Itu untuk subwoofernya. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan dengan 600 watt stereo. Apakah bisa ngangkat koil 5? Apakah bisa ngangkat koil 6? Bisa. Dan apakah bunyi? Ya bunyi. Apakah gelar? Juga gelar. Cuman dia tidak maksimal. Yaitu daya speaker ini cuman diisi jika 600 watt ya 300 wattan lah. Karena judulnya kita nanti mau memasang 2 speaker secara paralel. Ya, jika speaker sebesar ini diisi 300 watt, ya bunyi, yang jeduk, ya gelar cuman
tidak maksimal. Jadi seperti itu. Jadi rata-rata untuk power kelas AB ini, kalau saya bukannya menjelek-menjelekan kelas AB, saya suka kelas AB karena karakter suara yang dihasilkan tuh clean, bersih, dan enak untuk middlean sama tweeter. Jadi jika saran saya untuk kelas AB ini, jangan digunakan subwoofer, tapi gunakanlah bagian middle sama tweeter, yang mana wattnya ini tidak dituntut kita harus ribuan watt untuk bisa hurek, untuk bisa menggetarkan kaca jendela, seperti itu. Jadi dengan asumsi tadi, misalnya CT65 terapunya 30 ampere, kita dapat 1170 watt, sudah cukup untuk mengangkat 12 in 4 biji, 15 in 4 biji, ya sudah lumayan. Dan itu bisa menghasilkan karakter suara bersih, middle lantang, dan amplinya bisa tercukupi dengan kelas AB, seperti itu. Jadi untuk kelas AB memang agak susah, dan saya jamin ya sangat-sangat susah, karena dia terpaku dengan tegangannya tidak bisa dibuat besar. Ada istilahnya para perakit ini memodifikasi agar tegangannya ini mampu di 90 volt ke atas. Nah, tapi ya judulnya agak guyon, nanti dihidupkan semenit 2 menit sudah kobong, seperti itu. Makanya untuk subwoofer ini timbullah kelas-kelas lain seperti kelas H, itu sama seperti kelas AB yang di stepper. Jadi intinya kelas AB ini tegangan 65 tadi, jika sudah di PDC kan, itu langsung lost dual masuk transistor final. Jadi cepat panas ketika digeber habis volumenya. Nah, berbeda dengan kelas H. Kalau kelas H ini tegangan yang ke finalnya ini diatur menggunakan stepper. Nah, sehingga tegangan 65 tadi tidak lost dual masuk ke final dan bisa menghemat panas. Jadi banyak yang tidak terbuang menjadi panas. Jadi efisiensinya sangat bagus untuk kelas H, seperti itu. Jadi generasi berikutnya kelas H. Jadi jika kalian mau bikin subwoofer untuk power sub, ya bisa gunakan kelas H ataupun kelas-kelas lainnya seperti kelas TD engine, dan juga GB. Yang rata-rata itu efisiensinya lebih bagus, transistor finalnya tidak cepat panas karena diatur menggunakan stepper seperti kelas H. TD engine ini menggunakan tracking digital, kemudian kelas GB ini menggunakan ground bridge, dan mereka ini sangat-sangat aman untuk transistor final. Tapi yang lebih hebat lagi, driver ini mampu di watt besar karena dia bisa menggunakan tegangan di atas 65 tadi, bisa 90, bisa 100 lebih banyak. Nah, makanya para pecinta kelas AB, saya tidak menjelek-menjelekkan kelas AB, tapi peruntukannya beda untuk sekarang. Jadi mudah-mudahan video ini, pembahasan ini bisa dipahami dan dimengerti. Kita sama-sama belajar tentang dunia elektronik. Jika masih ada unek-unek bisa komentar di channel saya ini, kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.